Dilansir dari IDN Times Sulsel menerangkan bahwa ada dua alasan mengapa masyarakat menganggap Gunung Bawah Karaeng sebagai tempat yang sakral dan bahkan sampai menjadikannya sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, karena Gunung Bawah Karaeng adalah sumber kehidupan masyarakat, utamanya di wilayah Maros, Goa, Takalar, Jeneponto, hingga Bulukumba dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan Gunung Bawah Karaeng adalah sumber air bagi masyarakat di daerah tersebut. Air yang dipancarkan dari Gunung Bawah Karaeng inilah yang berjasa memenuhi kebutuhan air masyarakat. Alasan kedua adalah karena adanya keyakinan yang disebarkan dari mulut ke mulut oleh masyarakat bahwa kalau Gunung Bawah Karaeng ini adalah tempat bersemayamnya Turie Arakna atau Tokamaya Kanana, yang dalam mitologi Sulawesi dianggap sebagai sosok yang maha berkehendak. Kepercayaan semacam ini tentu merupakan bagian dari animisme dan dinamisme yang memang dulu banyak tersebar di Sulawesi Selatan, utamanya sebelum agama Islam masuk ke daerah itu. Lantas, kenapa bisa sampai ke tradisi berhaji? Bukannya tradisi haji adalah bagian dari tradisi Islam? Jadi, ada beberapa riwayat yang tumbuh di masyarakat tentang asal-usul tradisi ini. Salah satunya adalah adanya kepercayaan bahwa puncak Gunung Bawah Karaeng tersebut merupakan tempat Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang pemuka agama asal Goa Tallo yang kabarnya pernah bertemu dan berguru dengan para wali, yang kemungkinan yang dimaksud ini adalah Wali Songo. Dalam pertemuan itu, Syekh Yusuf kabarnya dianjurkan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ada kemungkinan riwayat ini malah disalahartikan oleh masyarakat. Dari yang dianjurkan berhaji, malah menjadi anjuran untuk berhaji di Gunung Bawah Karaeng. Meski begitu, proses ritual pelaksanaannya sangat berbeda dari ibadah haji. Tidak ada tawaf, sa'i, maupun wukuf. Masyarakat yang menjalankan ritual ini hanya memohon keselamatan, rezeki, atau permintaan lain kepada Yang Maha Kuasa. Seringkali dalam ritual ini, mereka juga membawa sesembahan seperti songkolo, buras, daging ayam yang sudah diolah, telur, buah-buahan, hingga daging kambing dan sejenisnya.